nih dok tentang guidelines dari COVID-19 ini, panduan dari WHO, panduan dari PAPDI. Nah terus gimana sih dok kalau misalnya ada orang terkena COVID tapi keadaannya lagi hamil, apakah dia dapat privilege untuk dirawat ataukah kalau gejalanya mild dia bisa di rumah aja? Gimana sih dok? Iya, tadinya belum ada penelitian kan. Kemudian ada penelitian berdasarkan kasus-kasus. Akhirnya dimasukkanlah memang orang yang terkena COVID-19 dalam keadaan hamil tentu dia lebih beresiko. Ya, sehingga karena target oksigennya juga kita kan pakainya lebih tinggi. Ya, kalau dari WHO itu 92 sampai 95 ya. Kemudian dan masuk memang yang beresiko untuk menjadi lebih berat. Iya, sehingga harus hati-hati. Tapi tentu saja dari beberapa panduan ya karena kondisi sedang hamil ya, pas lebih rentan. Ya mungkin kalau kenapanya belum bisa dijelaskan. Mungkin beberapa patogenesis yang bisa menjelaskan, misalnya ibu hamil dia dari segi jantung saja dia sudah kompromis. Dalam arti dia membawa cairan ketuban yang berapa 5 kilo, misalnya 5 liter. Itu saja sudah. Jadi tekanan darahnya lebih tinggi mungkin ya. Misalnya. Jadi saat itu dia mengalami COVID-19 lagi ya tambah sesak. Orang hamil biasa aja udah ngep, gimana kalau dia COVID-19 tambah sesak misalnya, walaupun itu perlu penelitian lebih lanjut. Ya misalnya salah satu contoh kasusnya seperti itu. Dan akhirnya dimasukkanlah ke dalam golongan yang berisiko untuk menjadi berat. Tapi tentu saja ada nggak semua juga harus dirawat. Jadi ada beberapa misalnya dia sesak, batuk, apalagi sampai keluar darah, ya. Kemudian memang ya hampir sama sih, kalau memang keluhan pernafasannya lebih merasa sesak lebih ke arah itu ya memang harus dirawat. Ya. Kemudian dan ini agak lebih tricky karena kan pada ibu hamil leukosit juga bisa tinggi. Yang normal pada ibu hamil bisa normal, ya. Kemudian dia juga misalnya kita periksa CRP, di dimer itu juga bisa tinggi. Ya. Padahal ini merupakan marker-marker atau pemeriksaan laboratorium yang kita gunakan untuk mengetahui pada COVID-19 ini berat atau tidak. Jadi harus pertimbangan klinisnya jadi lebih tajam bahwa ini karena fisiologisnya sedang hamil atau memang karena penyakitnya yang berat. Jadi misalnya contohnya seperti itu. Sehingga benar-benar jangan sampai terapi yang tidak perlu diberikan. Karena trial obat-obatan juga pasti pada studi-studi ya, atau penelitian pada ibu hamil pasti belum ada. Sehingga walaupun di panduan dikatakan jangan sampai kita tidak memberikan obat secara optimal karena takut efek sampingnya kepada bayi, adalah sesungguhnya lebih penting jika memang kita harus berikan, nggak usah takut maksudnya. Ya daripada mengancam nyawa. Ya seperti itu. Memang dikatakan di panduan seperti itu. Tapi tentu kita harus yakin ini benar-benar diperlukan. Misalnya obat seperti remdesivir itu kan nggak diberikan pada yang ringan. Nah kalau pneumonia ringan, yang mild atau mild moderate tidak perlu diberikan. Apakah memang mau diberikan pada ibu hamil? Ya itu memang tergantung pada dokter penanggung jawab pasien tersebut. Tapi tentu saja pertimbangan akan perlu dan tidaknya dan kemungkinan efek sampingnya yang memang belum bisa diketahui pada ibu hamil. Pada banyak obat-obatan memang pada ibu hamil tidak ada data biasanya. Ya biasanya pada hewan percobaan yang sedang hamil itu percobaannya seperti itu. Jadi ya harus ditimbang-timbang lagi. Berarti lebih tricky ya dok ya kalau untuk lebih tricky, agak tricky. Masuknya populasi yang khusus. Populasi khusus seperti itu. Terus harus lebih lebih hati-hati lah ya untuk pemberiannya gitu kan intinya. Tentu saja. Ya itu prinsip umum ya. Prinsip umumnya. Nah kalau misalnya selain misalnya bukan ibu hamil deh, diganti lagi kalau dengan comorbid, misalnya ada penyakit lain kayak darah tinggi atau bahkan asma gitu dok. Asma kan udah sesak napas. Iya bisa. Tuberkulosis kan batuk-batuk tuh dok. Terus COVID juga ada batuk-batuknya juga. Apakah itu gimana sih dok? Gimana sih? Ya kasus yang bagus ya, ada beberapa laporan kasus ya. Karena di luar negeri lebih banyak dilakukan laporan kasus. Mungkin kalau kita ada kasus mungkin nggak selalu dilaporkan. Jadi nggak ada datanya. Sebenarnya ada, cuman nggak terekspos. Nggak cuman kayaknya orang sini lebih takut ngecek ke dokter dok. Kayaknya takut mendengar sebuah kebenaran.
Ya enggak juga sih, cuman jadi tidak terdeteksi. Mungkin ada juga di sini banyak. Jadi cuma yang dipublikasikan kan yang kebetulan ini kepustakaan dari luar, bukan berarti di sini nggak ada ya. Jadi orang yang sedang dalam pengobatan tuberkulosis, ya entah itu fase inisial atau fase inisial itu 2 bulan pertama ya, atau sudah masuk fase lanjutan ya, fase 3 bulan itu banyak yang terkena COVID-19. Lah, Dan dia dalam pengobatan tuberkulosis dia terkena COVID-19. Kenapa? lah itu kenapa tuh dok kalau kayak gitu dok? Itu banyak ternyata. Ya make sense, masuk akal karena kan parunya lemah kalau kita mau pakai bahasa awam. Oh iya juga ya. Pertahanan parunya lemah. Nah sekarang gini, pasien dengan tuberkulosis atau penyakit yang kronik ya, penyakit paru kronik yang seperti tuberkulosis lebih mudah mengalami infeksi jamur misalnya, ya kan? Tapi Ya, kan COVID virus dok. ya itu jamur sebagai salah satu contoh. Sistem imun pada parunya juga sudah berubah. Oh iya sih. Nah, sehingga lebih rentan atau kita katakan susceptible ya, itu lebih rentan untuk mengalami COVID-19. Banyak ditemukan. Ya akhirnya memang obat TBC-nya dilanjutkan dan akhirnya ya dengan pengobatan COVID. Ya walaupun Ditambah berarti obatnya. ya pengobatan COVID-19-nya sesuai fase-fase yang tadi dan obat-obatannya sesuai indikasi. Dia masuk ringan sedang atau dia masuk yang berat. Ya kalau Kasihan memang juga ya. ya, dan nggak tahu kalau dia misalnya ada lagi kasus memang terdiagnosis TBC ya, dan COVID-nya bareng. Jadi masih TBC. Jadi TBC PCR awal lah ya. Ya, PCR TBC-nya ada positif, kan TBC bisa PCR juga. Jadi bisa cepat didiagnosis. COVID-nya juga. COVID-nya positif juga. Ini di luar negeri ya. Sebenarnya harusnya di kita juga jangan-jangan banyak. Ada mungkin ya. Ada kasus saya itu agak beda. Jadi kalau ini kan terdiagnosis bareng. Kalau Ternyata dokter dia TBC, masukkan obatnya, dia COVID, masukkan obatnya, survive karena pasiennya masih muda. Oke. Ya mungkin sebenarnya kan masih muda, masih kuat. Kalau yang tua. Iya, kita kalau biasanya kalau pasien masih lebih muda kita harapannya lebih tinggi. Walaupun banyak kasus-kasus COVID-19 yang usia muda yang akhirnya tidak survive juga ya. Nah, kalau ada kasus saya, dia COVID-19, diterapi, ya, ternyata belakangan dia ada TB-nya juga. Oh berarti COVID-nya duluan yang teridentifikasi, setelah itu baru TB-nya teridentifikasi. Ya saya konsul, bukan pasien saya. Oke. Di konsul, kok nggak perbaikan? Maksudnya nggak optimal perbaikan COVID-19-nya. Kita cek IGRA, ternyata positif. Karena kalau lagi dia terkena COVID-19, gambaran parunya tidak baik, kan sulit dibedakan. Kadang-kadang sulit dibedakan dengan kalau dia sebelumnya sudah ada TBC. Ya entah TBC-nya sebelumnya sudah ada atau barengan, harusnya sih mungkin, atau sudah ada tapi akutnya. Jadi TBC infeksi kronik, dia bisa menjadi infeksinya menjadi berat kalau daya tahan turun. Ya, jadi bisa awalnya mungkin tidak aktif TBC-nya. Kemudian aktif, apakah aktif dulu kemudian terkena COVID-19? Apakah COVID-19 mengakibatkan TBC-nya menjadi aktif? Bisa juga. Yang tadinya laten mungkin terinfeksi gitu tapi ya? laten itu artinya bisa diatasi oleh sistem imun Tubuh manusia. sendiri. Kan dia juga sebelumnya sudah divaksin BCG waktu kecil. Iya kalau Sehingga mungkin divaksin. laten. Nah, Kalau enggak bahaya. BCG sepertinya cakupan vaksinnya udah tinggi. Kayak semua anak sudah hampir pasti mungkin sudah di atas 90% harusnya sudah divaksin. Tapi masih beberapa ada orang tua yang anti vaksin juga sih dok. Sebenarnya masih ada sih. Contohnya ya ada lah pokoknya. Mungkin di sekitar mana Ya itu kan yang MMR, yang takut kena autis misalnya. Iya. Mungkin sudah, dan salah satunya yang kita bahas tentang vaksin kemarin kan dari pengawet misalnya yang mengandung timbal dan sebagainya. Tapi kan setelah dilakukan penelitian ternyata tidak terbukti kaitan vaksin dengan autis atau dengan penyebab lain. Jadi ya harusnya tidak ada alasan. Oke. Nah kembali lagi pada pasien ini, jadi hati-hati, ya. Pada guidelines atau panduan dikatakan pada infeksi paru jangan sampai semuanya COVID-19 akhirnya penyebab infeksi paru yang lain dilupakan atau miss, ya, jadi terlewat. Misalnya TBC, infeksi bakteri, juga bisa, atau virus yang lain. Ya virus yang lain harusnya tidak terlalu berat kecuali ada koinfeksi
atau infeksi kedua yang dari bakteri. Biasanya berat bakteri atau TBC. Oke. Jadi jangan terlewat, jangan semuanya dibilang COVID. Atau yang lebih parah juga, COVID-nya sendiri yang terlewat. Jangan sampai. Ya, itu harus imbang gitu kan. Nah kalau asma dok, asma kan bukan bakteri ya, dia penyempitan ya dok ya. Iya. Itu gimana tuh dok? COVID juga, asma juga. Mungkin kalau asma itu kan mungkin dia dari kecil emang udah asma gitu, terus tiba-tiba kena COVID. Itu Ya memang pasien dengan asma kronik, ya mungkin yang sering kumat ya, bukan yang ringan. Misalnya yang sering kumat atau intermittent atau persisten bahkan ya, terus-terusan, ada orang tiap hari terus-terusan ngik-ngik ya. Iya. Baik karena asma maupun karena merokok ya. Jadi kalau merokok kita sebutnya PPOK, tapi prinsipnya sama, penyempitan saluran nafas. Iya. Ya. Jadi kita sebut hiperaktivitas bronkus. Jadi saluran nafasnya menjadi mengecil. Nah, itu pada seperti itu ya, pada orang-orang dengan kelainan pernafasan, sistem pernafasan seperti ini lebih mudah juga. Termasuk kan yang beresiko untuk terkena COVID-19. Dan kalau terkena udah dia susah bernafasnya, Tambah COVID lagi, tambah COVID susah. lagi, kemungkinan untuk menjadi berat menjadi lebih besar. Oh gitu. Nah, sekarang ada lagi nih dok, misalnya jadi banyak nih nanyanya. Dan hati-hati, kalau dia asma yang berat, dia sudah sering mengkonsumsi steroid, baik tablet, ya, dexamethylprednisolone atau uap, Iya, ya, uap steroid kadang-kadang. uap. Nah itu juga sistem imun sistem pernafasannya sudah berbeda. Oh, bedanya tuh gimana dok? Apa lebih? Ya sudah berbeda karena kan itu obat-obatan steroid adalah menekan sistem imun kalau lokal ya, kalau dia pakainya uap itu lokal hanya di daerah situ saja. Kalau dia pakainya tablet atau dia sering dirawat disuntik, berarti kan itu sudah sistemik. Sehingga ini juga agak berbeda. Ada beberapa penelitian malah kalau yang sudah kronik ya karena dia sudah biasa inflamasinya tinggi, pakai pasien yang sudah biasa inflamasinya tinggi, jadi tidak terlalu kaget begitu terkena COVID yang tinggi banget inflamasinya. Malah ada yang begitu bilangnya. Ya ada teori yang seperti itu. Tapi tentu saja kalau terjadi komplikasi lebih mudah untuk sesak kan, karena dia jaringan parunya mungkin compliance-nya sudah tidak bagus, misalnya seperti itu. Tentu saja mungkin resiko untuk intubasi atau alat bantu nafas lebih tinggi. Ya, jadi banyak faktor yang harus dipertimbangkannya, itu biar dokternya yang berpikir. Oh itu biarkan dokter. Jadi ya udah datang aja ke dokter. Kalau misalnya mungkin ada lagi kali ya, apa namanya? Kan kalau kemarin tuh kita udah ngebahas beberapa COVID dan penyakit-penyakit penyerta lainnya. Kalau misalnya udah ada kayak tadi kena COVID, kena TBC, ternyata dia juga ada misalnya hipertensi atau darah tinggi gitu dong. Iya. Itu beda lagi penanganannya. Tentu saja ada target-target yang harus tercapai. Karena kalau misalnya kalau tensinya jadi tetap dilanjutkan obatnya. Atau kalau memang dia belum terkontrol harus terkontrol. Karena kalau tidak mencapai angka-angka target, misalnya tensi harus di bawah 140 ya pada populasi tertentu, kalau ada diabetes di bawah 130. Kalau tidak tercapai, maka metaboliknya tidak akan bagus sehingga infeksi kalau ya misalnya kerja jantung menjadi lebih berat. Nah, kalau kerja jantung sudah menjadi berat, padahal dengan hipoksia atau kurangnya oksigen gara-gara si COVID-19 dan ARDS ini kan kerja jantungnya sudah berat, ditambah tensinya membuat kerja jantung tambah berat, berarti angka untuk severity atau keparahan dari sistem jantungnya lebih berat, sehingga mungkin kalau dia nggak kuat akan lebih berisiko untuk mengalami kematian atau angka sakit yang lebih lama, misalnya seperti itu. Tapi kalau sama juga seperti target gula darah. Kalau dia infeksi gula darahnya tidak tercapai di bawah 180 atau di bawah 200 mg per desiliter, maka infeksi metaboliknya tidak bagus, sistem imunnya tidak akan bagus, maka penyembuhannya bisa makanya orang diabetes bisa sembuhnya 2 bulan. Oh, karena kalau orang tidak sakit dia sembuhnya mungkin 2 minggu, 2,5 minggu, 15 hari udah sembuh. Diabetes 2 minggu. Walaupun kita sudah berusaha keras untuk supaya menjaga ya. kadar gula darahnya optimal. Oh, tapi tetap sistem imunnya sudah berbeda. Itu pun sudah dijaga. Gimana kalau nggak dijaga?
takut dia. malah nggak sembuh. Oke. Dok, kan tadi dokter udah ngejelasin nih sampai ke COVID di fase kritis. Itu kan sampai pneumonia dan lain-lain, butuh alat nafas, bantu nafas gitu kan. RDS seperti itu. Nah, sebenarnya pneumonia ini kan udah dari dulu nih kita dengar pneumonia. Kalau yang dulu, bedanya pneumonia yang dulu sama pneumonia yang sekarang tuh apa sih, Dok? Nggak ada pneumonia sekarang. Enggak, penyebabnya mungkin. Oh iya, penyebabnya tuh dulu, apa? sekarang, Iya. Dulu kan kita belum kenal tuh yang namanya COVID-19, ya. tapi udah ada Kita ke istilah pneumonia dulu ya. Pneumonia adalah inflamasi atau peradangan atau infeksi jaringan paru. Ya, bisa terkena parenkimnya, jaringan parunya, bisa terkena bronkusnya atau saluran-saluran dari paru tersebut, ya kan. Dia terdiri dari bronkus ya, cabang-cabang seperti pipe ya, dan dari jaringan parenkim parunya itu sendiri, atau kayak daging parunya lah, seperti itu. Oke. Kebayang nggak? Iya. Saya kasih gambar aja. Ini lagi ngebayangin. Nah, jadi itu golongan besar atau istilah besarnya dari pneumonia. Masuk ke kriteria klinis, kapan dibilang pneumonia? Kalau dia ada batuk, harusnya ada batuk lah ya, bisa tergantung penyebabnya. Kalau virus memang biasanya tidak ada dahak. Ya, kalau bakteri biasanya ada dahak. Bedanya Ya. di dahaknya itu ya. Biasanya tidak selalu ada batuk, ada nafasnya menjadi cepat ya, 24 sampai 30 kali per menit, karena laju nafas normal adalah di bawah 20 atau 22 lah maksimal. Ya, kita pakai angka di atas 24 dia sesak ya, ada batuk, ada demam. Oh, pneumonia yang zaman Infeksi, dulu juga iya, infeksi ada demam. bakteri Iya, itu demam zaman juga. dulu ya infeksi. Jadi Iya, infeksi saya taunya zaman dulu. ya, yang ada demam juga. Kalau kita ronsen, memang ada gambaran infiltrat. Ya, kalau kita cek darah, kemungkinan leukositnya meningkat atau neutrofil. Kalau pasien usia tua, mungkin kita nggak bisa lihat leukosit karena sistem imunnya udah berubah. Kita lihat neutrofilnya atau kita lihat penanda infeksi yang lain yang ada kita sebut sebagai CRP lah ya, atau prokalsitonin. Ya, itu adalah penanda infeksi bakterial. Oke. Ya, itu penyebabnya bermacam-macam, bisa virus, bakteri, jamur. Oh, jadi penyebab pneumonia itu macam-macam Iya. ya. Tuberkulosis masuk ke bakteri, tapi bakteri yang spesifik kita bilang. Spesifik tuberkulosis. Jadi kalau kita bilang pneumonia spesifik nih, infeksi paru spesifik apa? Berarti TBC, Mycobacterium tuberculosis, ya. Nah, kalau yang virus ya bisa yang influenza biasa. Oh, itu masuk influenza biasa, masuk pneumonia juga ya ternyata. Jarang. Kalaupun pneumonia biasanya ringan. Tapi kalau influenza yang biasa, kalau memudahkan untuk terkena infeksi bakteri. Jadi bawa temen lah, kita sebut koinfeksi atau infeksi sekunder. Jadi awalnya dia infeksi virus influenza biasa, ya, yang biasanya tidak berat, kalau tidak mengakibatkan infeksi pneumonia yang berat, tidak menyebabkan infeksi paru yang berat, tapi dia memudahkan temennya masuk si bakteri. Nah, itulah bakteri apa aja, ya, misalnya Streptococcus pneumoniae, ya, kita sebut pneumokok, itu bisa, atau Haemophilus influenza, ya, itu bisa mengakibatkan infeksinya menjadi berat, atau infeksi bakteri. Kalau pada COVID bisa bakteri sekundernya adalah Mycoplasma pneumoniae. Bawa temennya itu, dia sukanya temennya itu dari penelitian, walaupun bisa bawa bakteri apa aja. Jadi tapi dia sahabatnya dia tuh. Secondary infection, infeksi sekunder, infeksi kedua, infeksi bawa temen yang kedua, atau Ngapain sih ngajak-ngajak teman bikin infeksi aja deh. atau koinfeksi. Oke. Nah, jamur, kapan jamur terjadi? Kalau lembab biasanya jamuran sih. Harusnya jamur tidak mudah mengakibatkan infeksi pada manusia. Jadi biasanya infeksi jamur pada manusia yang sistem imunnya turun. Misalnya dia sakit diabetes, dia sakit HIV, dia sakit kronik. Misalnya dia cuci darah sudah lama, gampang dia terkena infeksi jamur. Dia TBC atau yang mungkin sudah sembuh TBC-nya tapi masih ada penyakit paru kronik lainnya, ya, yang kita sebut bronkiektasis atau apapun, misalnya tuberkulosisnya juga relapse terus, ya, maksudnya kambuh-kambuhan terus, penyakit paru kronik, dia memudahkan infeksi jamur. Atau tadi ya ada HIV, diabetes atau penyakit kronik lain, atau dia ada kanker, atau dia ada kemoterapi, terapi yang menurunkan
sistem imun. Atau orang asma yang kronik yang minum atau menyemprot atau menguap dirinya dengan obat penurun sistem imun yang steroid tadi, itu juga mudah mengalami infeksi jamur. Oh gitu. Nah dok, kan ada juga nih pneumonia, orang katanya ada vaksinnya juga kan dok, pneumonia ini? Ya, sesuai penyebab-penyebab yang tadi, vaksin pneumonia itu banyak. Kalau vaksin pneumonia virus ya COVID-19, influenza. Ya, walaupun influenza kan efektivitasnya juga hanya 50-60%, tapi orang nggak don't mind tuh untuk tetap vaksin virus vaksin influenza, ya. Dan dia juga harus tiap 1-2 tahun juga diulang. Iya. Ya. Itu diulang. Sama COVID-19 juga virus vaksinnya sudah berapa kemarin 65-70% Iya. efektivitasnya, ya mudah-mudahan. Tapi kalau yang dan tidak sampai saat ini tidak ada yang belum fatal dan efek tidak ada sampingnya, yang kan? ada yang fatal ya dok? Ya, kemudian kalau kita seperti yang untuk pneumonia spesifik, berarti vaksin pneumonia juga ya, tapi vaksin TBC sudah ada, BCG dari kecil. Kemudian kalau kita mau vaksin yang untuk pneumokok bakteri, ya Streptococcus pneumoniae, ya kita sebut pneumokok, yang bisa juga mengakibatkan infeksi meningokok atau infeksi di selaput otak, itu juga kita bisa vaksin pneumokok. Itu juga vaksin pneumonia, tergantung jenis-jenis penyebabnya. Tapi kalau misalnya untuk saat ini pneumonia karena COVID-19, apakah nih misalnya orang tersebut belum vaksin COVID-19 tapi sudah divaksin untuk pneumonia yang seperti pneumokok dan lain-lainnya kayak gitu? Ya, ada anjuran guidelines-nya. Jadi anjurannya yang beresiko tinggi, ya. Jadi misalnya saya dokter atau yang orang yang beresiko tinggi untuk terkena COVID-19, dia dianjurkan memang untuk vaksin pneumokok. Oh, dianjurkan. Orang yang usia muda yang risiko tinggi, atau yang memang sudah rutin adalah semua orang usia lanjut atau anak-anak. Itu kan sistem imunnya udah turun. Karena dikatakan jika sudah vaksin pneumokok atau vaksin pneumonia, maka akan menurunkan kerentanan terhadap virus COVID-19. Jadi memang lebih bagus di vaksin pneumonia yang pneumokok ya, yang bakteri Streptococcus pneumoniae, itu lebih baik untuk tidak terkena, dan kalau terkena juga resiko terkenanya lebih rendah COVID-19, dan kalaupun terkena juga tidak terlalu berat. Jadi dia efektif tapi ya masih ya sebenarnya untuk bakteri tersebut spesifik untuk pneumococcus tersebut, tapi orang yang sudah terlindungi sedikit dari pneumocockusnya itu infeksi COVID-19-nya tidak terlalu beresiko, tidak terlalu berat ya dok ya untuk sampai ya, situ. Paham. Ya. Jadi itu nggak apa-apa juga ya dok ya kalau misalnya anjurannya memang dianjurkan. Oke. Nah itu dia penjelasan dari Dr. Anissa mengenai COVID-19 beserta panduan dan guidelines dari WHO dan PAPDI, dan juga penjelasan dari Dr. Anissa mengenai vaksin apa aja sih, atau bagaimana penanganan COVID-19 yang harusnya di rumah atau harus di rumah sakit. Sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga bisa mendapatkan informasi yang penting dari kami. Dadah!